Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami hormati, kami muliakan Ketua Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif wa Syekhul Al-Hajj Abdus Salam Shofir. Yang kami hormati Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif wa hiya Ummul Al-Hajj Muflihah Shofir. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah, yang saya hormati para pelaku moderasi beragama di Madrasah Aliyah Negeri 4 Jombang, yang saya hormati pemateri hari ini Bapak Dr. Aziz Ja'far untuk menyampaikan tentang moderasi beragama yang akan disampaikan pada forum ini. Dan alhamdulillah salah satu peserta didik Madrasah Aliyah Negeri 4 Jombang akan terus untuk melaksanakan aksi moderasi. Dan ini insya Allah akan memperebutkan salah satu mungkin juara di bidangnya masing-masing nasional yang akan dilaksanakan bulan Oktober ini nanti. Oleh sebab itu kegiatan ini adalah salah satu bentuk motivasi kita kepada Mbak Vika. Yang kedua adalah memang sebenarnya Kementerian Agama ini saat ini lagi terus mengupayakan bahwa moderasi di Indonesia memang harus diupayakan maksimal. Kenapa? Andai kata Indonesia ini mau dicabik-cabik, mau dihancurkan sangat-sangat gampang di Indonesia ini. Kenapa? Indonesia mempunyai sekian 13.000 pulau lebih, mempunyai sekian budaya, mempunyai sekian adat, mempunyai sekian bahasa. Itu sangat gampang Indonesia. Maka Indonesia sampai saat ini masih menjadi acuan dunia internasional untuk bermoderasi beragama. Nah ini sekarang oleh Kementerian Agama harus dilewatkan dari yang paling bawah, dari keluarga, terus nanti dari madrasah-madrasah yang ada di unitnya Kementerian Agama, sampai nanti keluar di RT, di desa, kabupaten, sampai ke Nusantara, semua harus bermoderat. Sekarang pertanyaannya, apa sih moderat itu? Apa moderat itu? Nah, kualirnya adalah alumni Mambaul Ma'arif yang notabene adalah pondok didirikan oleh salah satu pendiri Nahdlatul Ulama dan tidak tahu apa itu moderasi. Sebenarnya kalau kita belajar moderasi beragama itu tidak usah didengung-dengungkan oleh Kementerian Agama sebenarnya. Karena orang kalau sudah NO mestinya ya sudah moderat mestinya. Nah ini kadang-kadang ada salah satu siswa alumni santri dari pondok-pondok yang basisnya NU keluar sana menjadi orang-orang radikal, itu ada. Nah itu jangan sampai terjadi pada alumni Mambaul Ma'arif secara umum gitu.
Modern itu dari kata-kata kalau kita ambil dari bahasa Arab adalah i'tidal. I'tidal itu lentur. Kita nanti dibaca Al-Quran atau hadis itu yang keras radikal ya ada, yang sedengan ada, yang lembek juga ada. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, radikal ya. Tapi ketika di akhir hadis fa illam yastati fa biqalbi, kalau tidak bisa dengan yadi, terakhirnya biqalbi itu paling lembek. Lah kita tidak mengambil yang biyadi tadi, tidak, juga harapannya tidak hanya biqalbi, tapi kita mengambil tengah-tengah bilisan. Cuman terus sekarang berikutnya adalah Allah berfirman la ikraha fid-din qad tabayyana rusydu minal ghayy wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samii'un 'alim. Nah, kita begini sekarang, kalau kita di dalam NU itu kalian belajar aswaja, saya yakin anak-anak sudah kenal semua itu. Kita mempunyai ta'adul, tawadun, tasamuk, tawassul. Itu sudah modern. Lah kuatirnya apa? Pada saat kalian keluar dari Mambaul Ma'arif yang sekarang kita belajar di Manfaat Jombang ini, terus kita datang ke keluar sana, lihat orang Kristen, wah itu musuh saya. Lihat orang Buddha, itu adalah musuh saya. Lihat orang membawa sesaji ditendangi seperti itu. Bukan itu. Dalam Islam bukan itu. Akhirnya apa? Sekilas gini, la ikraha fid-din itu adalah tidak ada paksaan di dalam agama. Dinul Islam hada yang bu'un sofi, la yadkhulu illa fil qalbi sofi. Agama Islam itu dari awal adalah sumber yang bersih dan tidak akan masuk kecuali kepada hati yang bersih. Artinya tidak usah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqu, takutlah kamu kepada Allah. Kalau tidak takut, awas ya. Tidak ada kata-kata itu. Hai orang-orang Islam, bertakwalah kepada Allah. Awas kalau tidak bertakwa. Tidak ada seperti itu. Jadi nanti sampai dia di jalan sana, ada orang yang seumpama tahu kamu itu muslim, tidak sholat, langsung kalian Allahu Akbar, bunuh. Tidak ada. Nah ini maka kita menggunakan, maka Islam itu agama yang bersih, sumber yang bersih, tidak masuk kecuali kepada hati yang bersih. Itu tafsirannya kalau di Ibnu Katsir itu seperti itu. Dan akhirnya wala yaqbalu bil ikrah wal ghadab, dan Islam tidak menerima dengan ikrah paksaan, wal ghadab juga dengan kemarahan. Tidak ada. Maka harapan kami gini, anak-anak semuanya, kalau Gus Dur pernah bilang orang semakin tinggi ilmunya, semakin toleransinya, semakin moderatnya terhadap manusia lain semakin tinggi. Nah itu maka kemarin pada anak kelas 10 saya sampaikan, kebetulan kemarin ada sosialisasi tentang P5, P2RA, saya sampaikan kepada anak-anak. Anak-anak bisa belajar dari manapun, dari mana saja, tempat mana bisa belajar. Termasuk akhirnya ini kemarin juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru. Idza aksasta bil alam alladhi yusibuka fa anta hayyun. Jika kamu merasakan sakit yang menimpamu, berarti kamu hidup. Berikutnya, fa idza aksasta bi alamil akharin fa anta insan. Jika kamu bisa merasakan sakit orang lain, penderitaan orang lain, maka kamu adalah manusia. Isinya moderasi adalah memanusiakan manusia. Jadi jangan sampai kita itu sekarang beragama tapi tidak memanusiakan manusia. Itu Kristen, oke, tapi itu tetap orang.
tetap manusia. Agamanya, setiap agama mempunyai namanya iqtina wal iktina. Agama itu harus ada kepuasan batin plus harus dipeluk. Kita memeluk agama, wah, mereka agamanya seperti itu, biarkan. Tapi dengan rasa yang kita miliki moderat itu tadi, orang-orang banyak melihat bahwa Islam dipahami oleh orang lain karena moderatnya, akhirnya banyak tertarik. Itulah qalbin sofi yang menerima dengan yambun sofi, hati yang bersih dan bisa menerima sumber yang bersih. Jadi tidak harus tiap ketemu Allahu Akbar bunuh, Allahu Akbar tendang. Tidak seperti itu. Jadi, terus kalau kita bisa merasakan sakit orang lain diantaranya, suatu saat kita berada di forum, apapun forumnya seperti ini, maka jangan mengganggu temannya yang lain. Itu masuk akhsasta bi alamil akhorin. Apa isinya? Teman saya ini mau serius mendengarkan apa saja di forum itu, maka tidak layak saya menjadi orang yang mengganggu dia. Terus yang kedua, terakhir gitu aja, nanti materi dari Dr. Aziz. Saya mengucapkan ini aja, anak-anak, kalau nanti ada lagu kebangsaan dinyanyikan, mars apa, nggak usah ditepui nak ya. Enggak usah ditepui, enggak usah tepuk tangan. Enggak, itu bukan tepuk tangan pada tempatnya ya. Jadi terus nanti kalau suatu saat di forum ada tilawatul Quran, suara enak gitu, dinikmati dalam hati aja. Enggak usah Allah Allah Allah, enggak usah kayak gitu. Enggak usah kayak gitu. Kenapa? Biasanya orang yang menikmati dan itu hatinya hadir, hatinya yang bunyi, bukan mulutnya yang bunyi. Qad nada rabbahu nidaan khafiyya. Biasanya para nabi itu kalau memanggil Tuhannya dengan nidaan khafiyya, panggilan yang lembut. Tidak usah Allah Allah, Allah tidak tuli, Allah tidak tuli. Demikian yang sebagai muqaddimah dan sambutan dari madrasah. Madrasah mengucapkan terima kasih kepada semuanya, kepada ibu-ibu penggerak moderasi ini. Saat ini adalah ada waka kesiswaan dan ada waka humas yang melalui ini. Mudah-mudahan Mbak Vika yang kita dukung ini nanti sukses di nasional, akan memberi nama MAN 4 Jombang dan juga Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif. Terima kasih Bapak Dr. Aziz, terima kasih untuk waktunya memberikan materi ini. Kurang lebihnya nggak usah dibuka ini ya, sudah jadi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi moderasi beragama Madrasah Negeri 4 Jombang resmi dibuka dan bisa dilaksanakan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih. Memasuki acara selanjutnya, yakni penyampaian materi oleh Bapak Dr. Aziz Ja'far. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'da.
yang senantiasa kita muliakan bersama-sama seluruh pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif, wabil akhos beliau Bapak Kiai Haji Abdul Salam Sohib, yang sama-sama kita muliakan seluruh jajaran pengurus Yayasan Mambaul Ma'arif, wakhosotan ibunya Haja Muflihah Sohib. Mudah-mudahan seluruh pengasuh kita, pengurus yayasan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terus menerus bisa membimbing dan mengarahkan pada kita semuanya selaku santrinya. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah 4 Man 4 Jombang yang luar biasa. Mudah-mudahan Pak Ilyas juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terus memberikan kontribusi yang positif, mengadakan perubahan-perubahan madrasah ini secara menyeluruh, sehingga madrasah kita menjadi madrasah yang visioner, madrasah yang tidak sekedar dipenuhi orang-orang yang moderat, tapi madrasah di dalamnya penuh dengan madrasah yang rahmatan lil alamin. Yang saya hormati seluruh dewan guru, terutama Bu Ira yang luar biasa, Bu Dewi yang luar biasa, mudah-mudahan, dan juga Bu Aul dengan pianonya, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama Bu Ira ya, mudah-mudahan sehat keluarganya. Nyawang Bu Ira wis wegah idik. Yang saya hormati dan saya cintai anak-anakku sekalian, santriwan, santriwatri Mambaul Ma'arif, terutama Man 4 Denanyar Jombang yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti semuanya sama diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama Adinda, teman kita Vika, mudah-mudahan bisa memenangkan moderasi beragama di bulan Oktober. Dan terus terang saja, mudah-mudahan tidak hanya berhenti berprestasi secara nasional, tapi bagaimana mampu mempengaruhi, berkontribusi untuk merubah masyarakat yang radikal menjadi masyarakat yang aman dan damai. Anak-anakku sekalian, saya tidak akan banyak berbicara, hanya singkat-singkat saja karena waktunya siang dan panas. Semakin siang pikiran kita tidak bisa fokus. Saya akan berbicara secara umum, adalah implementasi Islam rahmatalil alamin. Kalau tawasud, tawazun, iktidal dan lain sebagainya, inilah rumah kita, yaitu Islam rahmatalil alamin. Nah, nanti kita akan pahami bahwa moderasi beragama yang kita lakukan, bersifat tengah-tengah yang kita lakukan, toleran dan sebagainya yang kita lakukan, harus berbasis ilmu. Tidak bisa tidak, gak oleh ngawur. Dawuh Yai Salam begini, silakan kita menghargai agama orang lain, membantu dan bekerja orang lain yang tidak seagama dengan kita, tapi satu hal, tolong semuanya harus berbasis ilmu. Nggak boleh tidak berbasis ilmu. Karena semuanya kalau tidak berbasis ilmu tidak akan menjadi maslahah. Nah, rumusan moderasi beragama ini mungkin banyak dijelaskan oleh para presentator ya. Rumusan moderasi beragama ini adalah bagaimana kita menghindari kekerasan. Moderasi beragama dalam konteks bahasa Indonesia itu kan pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Ekstrim dalam rangka berpikir, ekstrim dalam rangka berperilaku. Jadi penting, ada orang yang perilakunya santun tapi pemikirannya ekstrim, juga bahaya. Tidak membunuh diri, tetapi dia mensketsa, merancang kapan pembunuh diri itu dilakukan. Dia tidak melakukan. Ada orang yang pemikirannya tidak ekstrim, tetapi perilakunya ekstrim. Nah, para pengantin pembunuh diri itu. Nah, ini adalah cara pandang. Yang paling penting ini adalah cara pandang, sikap dan praktek beragama.
Saya yakin, hakul yakin bahwa Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif ini sudah didirikan oleh Mbak Bisri, ditirakati Mbak Bisri, dan Mbak Bisri terkenal dengan toleransi yang luar biasa. Dulu Masjid Denanyar belum begini, saya masih anyar-anyaran nyantri. Saya masuk Denanyar itu 96. Kalau sebelum hall itu ada barongsai, ngundang barongsai. Bahkan Gus Dur tuh kalau hall mesti mengundang tokoh-tokoh agama di Indonesia, biksu, pendeta, romo, semuanya dihadirkan di depan masjid itu. Ini adalah dalam rangka memberikan pemahaman, membaptis bahwa Mambaul Ma'arif sejak didirikan sudah berbasis moderasi beragama. Sehingga kalau sekarang kita kupas, ya kita sekedar hanya saja. Nah, apa itu rahmatan alamin? Paling tidak 3 hal yang memiliki ciri. Yang pertama, berorientasi pada mewujudkan cita-cita Islam. Yang pertama, rahmatan lil alamin adalah selalu berorientasi terhadap visi dan misi keislaman. Apa itu? Membentuk masyarakat yang damai. Kita harus menjadi, dalam Al-Quran, fa'aslihu bainakum fa'aslihu ini adalah menciptakan kedamaian. Yang kedua, membentuk masyarakat yang aman. Dimanapun zaman berada, baik laki-laki maupun putri, tolong ciptakan rasa aman. Ojo sampai dole nang wong kamu ini nyengkre rek setan teko. Berarti sampean sudah tidak membawa rasa aman. Kalau dalam konteks sesama muslim saja sama tidak bisa memberikan aman, mana mungkin dalam konteks lintas agama bisa memberikan rasa aman. Yang kedua, rahmatul alamin itu selalu menumbuhkan tarohum. Tarohum itu rasa kasih sayang. Dan karena rahmatan alamin, kasih sayangnya meliputi semua manusia, agama apapun tidak menjadi soal. Yang penting secara manusiawi kita harus menyayangi semua manusia. Yang kedua, kita juga harus tarohum, sayang kepada alam ini. Mandenanya dulu 2014 itu adalah Madrasah Adiwiyata. Nah, mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan lah. Sehingga bagaimana kita melestarikan lingkungan. Ono arek wedok melaku kok model kembang, berarti dia ndak rahmatil alamin. Mengganggu pertumbuhan makhluk lain. Ya toh? Bahkan sampean enek semut mbok iles-iles, berarti sampean tidak tarohum. Gitu kan. Bahkan mohon maaf, sing arek pondok itu dicokot nyamuk, digepuki nyamuk, dipateni. Nyamuk nang pondok enggak akan pernah habis. Kalau nyamuk sampean pateni, siapa apa? Koncone pondok takziah. Enggak usah mbok pateni. Semakin Anda bunuh nyamuk ketika Anda tidur, semakin banyak. Karena apa? Koncone takziah. Jarno ae. Wong gak ngentekno getih sak sendok wae kok, ya kan? Nah. Oh, mosok Marcel loro, kulitmu kayak badak kok loro. Wah, iku Marcel lho. Kulitnya kayak badak loro untuk nyamuk. Yang ketiga, ini yang nanti kita bahas itu kan. Bahwa rahmatan lil alamin ini menuntut adanya keseimbangan, harus seimbang. Keseimbangan dalam konteks formalistik dan simbolis, dan juga berbagai dimensi kehidupan. Inilah grand designer wa ma arsalnaka illa rahmatalil wa ma arsalnaka rahmatalil, dan aku tidak mengutusmu Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat seluruh alam. Nah, maka Islam rahmatan lil alam ini cocok dengan pesantren. Rasul akli ba'dal imani billah at-tawaddudu ilan nas. Pola pikir yang sangat bijaksana, tingkat pemikiran yang tertinggi setelah iman kepada Allah adalah at-tawaddud,
menjalin kasih sayang sesama manusia. Tetapi sekali lagi saya tekankan bahwa at-tawaddud, menyayangi sesama manusia harus berbasis ilmu. Ini gak berbasis ilmu ngawur gitu kan. Nah ini penting, umum sampean pelajar dan di pesantren itu kan. Nah yang pertama apa? Islam tumbuh tidak mencerabut tradisi. Maka pesantren ini luar biasa, sampai kapanpun insya Allah, sampai hari kiamat pun namanya pesantren masih ada. Dan masih didambakan oleh banyak orang, dipercaya masyarakat untuk membentuk generasi masa depan. Yang kedua, di pesantren itu posisi Islam menginsersi budaya, mendampingi budaya, mendampingi tradisi-tradisi. Ajaran-ajaran agama Islam itu mendampingi tradisi. Dan yang ketiga, melahirkan karakter tasawuf. Makanya arek santri ku kan wajahnya segini ya. Wis melas-melas, sederhana itu kan, neriman, zuhud. Kenapa karakter yang paling kuat ini? Masuk ganti sabun ora susah itu kan. Njaluk koncone aman-aman. Pakaian gak duwe ya aman. Kadang sempak ya gentenan ya aman. Saking sederhana ya pol kowe. Wis gak usah dudeng-dudeng Mas, pasamane padha wae paling. Oleh karenanya di pesantren itu selalu dididik dan ditekankan pada karakter. Saya yakin misalnya sampean sowan bunyai sampean, bunyai ngapunten bunyai kula matematika asal 5 bunyai, yakin ora didukani. Enggak mungkin bunyaimu marah, paling guyu tok. Gak usah susah nduk, enek kalkulator kok. Ngono paling. Jadi tidak mementingkan kognitif, tapi kalau sampean enggak duwe adab, metu ora izin, apa maneh janjian karo pacarmu, elek dukani entek ngamek kurang golek. Kenapa? Itu adalah wilayah karakter, wilayah tabiat kita, dan itu ciri khas pondok pesantren. Nah, oleh karenanya memunculkan watak karakter ini adalah teguh dalam aspek akidah dan syariah. Ojo sampai lulusan teko Mambul Ma'arif akidah nyeleneh gitu kan. Sing wedok meneh kuliah wis ketok mripate tok koyo ninja. Nek bahasa akhi, ukhti, antum ngono-ngono tok ae. Sing lanang ya ngono, ngingu jenggot rolas. PCC Persatuan Celono cingkrang. Iku Mambul Ma'arif kopler iku alumni kok ngono. Gak usah melu-melu ngono iku. Tetap akidahnya harus benar. Nah, saya ngajar akidah akhlak kan Bu Aul ya kan. Sanad keilmuannya langsung nambah besri. Yang kedua syariatnya harus benar. Amalan-amalan yaumiyah gak usah dikurangi. Subuh yo kunut. Malam Jumat yo tahlil yo tibaan itu. Ojo malih haram mulai nang omah Bu. Menurut buku yang saya baca, ternyata ndongakno wong mati gak diterima Bu. Ora usah tahlilan sampean, ente-ente dhuwit kanggo ngekeki mangan wong gak diterima. Ya, itu anak yang santri kopler itu jenenge. Yang kedua, toleran dalam syariah. Ingat, sampean santri itu ada fikih, al-fikhu ala madzhaibil arba'ah. Fikih ditinjau dari 4 madzhab. Maka sama harus paham, kita tidak boleh menyalahkan satu madzhab yang lain. Misalnya Anda sholat, kalau Imam Malik bila basmalah, alhamdulillahirabbil alamin, langsung sampean buyar. Oh, itu Imam Malik gak masalah. Makanya ini penting toleransi dalam syariah. Yang penting 4 madzhab ini harus dikaji betul-betul. Yang ketiga, menjaga dan mempertahankan moralitas. Toleran, moderat, jangan sampai menggerus moral kita sebagai santri. Karena adab ini penting, kan? Adab al-adab fauqal
Adab itu di atas keilmuan. Nah, akhirnya apa? Moderat dan seimbang ini cirinya satu, mawazinatu bainat tijahid dhawahir wal bawatin. Kita harus membiasakan hidup itu seimbang. Seimbang antara batin dan dohir. Harus seimbang. Ojo ngurusi fisik tok atine ora. Ojo ngurusi ati tok fisike ora. Harus seimbang. Ojo sok-sok dadi tasawuf sufi wis pakaiane jelput, kopiah wis bunder ser itu kan. Wis apa jeneng nutuk ngono pakaian gak tau disetrika. Harus seimbang antara dohir dan batin. Apa maneh wong Jawa ajine raga saka busana. Ini ganteng-ganteng ini jos. Yang kedua, mawazinatu bainal akli wan nas, dan inilah yang melahirkan sekte-sekte atau aliran adalah ketika seseorang tidak mampu menyeimbangkan antara wilayah logika dan wilayah nas Al-Quran maupun Al-Hadis. Harus seimbang. Kalau Mu'tazilah itu mengagungkan akal. Akal nomor satu, Quran nomor dua. Tapi kita bagi Sunni tidak, tetap Al-Quran, hadis, dan akal itu hanya posisinya sebagai mempresentasikan, sebagai memahamkan teks-teks Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga, sama juga harus mawazinatu bainad dunyawi wal ukhrawi. Keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Sesuk nek ndek bojo ya nyambut gawe. Aja wis penggaweane sampean dari makam satu ke makam yang lain. Bojone diingoni apa tasbih. Wabtaghi fima ataqaddarul akhirah wala tansa nasibaka minat dunya. Carilah urusan-urusan akhirat tapi jangan lupakan urusan duniawi. Yang terakhir, mawazinatu baina syariah wal hikmah. Keseimbangan antara dimensi syariat dan pengetahuan tasawuf. Syariat tok gak tasawuf kosong. Asyariatu bila tasawufin atilatun. Syariat tok halal haram tok tidak ada tasawufnya atilatun kosong. Begitu juga tasawuf al-haqiqatu bila syariatin zindiq. Tasawuf tok nyufi tok gak syariate zindiq, murtad terselubung. Maka kita harus seimbang untuk mengimplementasikan antara nilai-nilai syariat dan juga tasawuf. Dari hal-hal tadi itu anak-anak sekalian, asasul khamsah ini, ad-daruriyatul khams, ini adalah diambil dari hadisnya Rasulullah Muhammad SAW ketika haji wada. Haji wada itu haji yang terakhir dilakukan Rasul, dan konon 6 bulan atau 9 bulan Rasulullah wafat. Apa katanya? Ya ayuhan nas. Ini kalau sampean belajar hadis atau Quran ya, takhlilul lafzi, analisis lafaz. Logikanya karena yang dihadapi Rasul itu adalah orang muslim. Tapi Rasulullah mengatakan ya ayuhan nas, tidak ya ayyuhalladzina amanu. Ini penting. Dan inilah ajaran yang sangat universal. Rasulullah pakai ya ayuhan nas, hei manusia. Inna dima'akum wa a'radakum haramun ka hurmati yaumikum hada. Sesungguhnya darahmu, jiwamu, amwal, hartamu haramun, terhormat seperti terhormatnya hari ini, hari Yaufa, Arafah. Wa fi bilatikum, dan seperti terhormatnya negara ini, negara Makkah. Dan ulama dari hadis itu disimpulkan menjadi 5 hal. Kita harus hifdzuddin, menjaga kebebasan beragama. Kita beruntung hidup di Indonesia, beruntung sekali. Ada berapa negara agama di Indonesia itu? Ada 6.
Ya toh? Dan itu tidak dimiliki oleh agama lain. Ada 17 negara, tadi sudah disinggung Pak Ilyas. 17 negara itu belajar moderasi beragama di Indonesia sampai sekarang. Kenapa Indonesia yang agamanya nano-nano macam-macam tapi bisa apa? Bisa akur. Libya, Pakistan, Afghanistan, Islam semuanya, Sunni sama. Tapi perang sampai detik ini tidak selesai. Kan apa? Mengedepankan otot, tidak mengedepankan moderasi. Jadi menjaga kebebasan beragama. Tapi jangan sampai begini nanti. Makanya tadi saya katakan semuanya harus berbasis ilmu, ya toh. Engko nek awakmu wis bebas beragama metu teko kene terus beda agama maneh ngono. Oh, nggael agama liya lah. Sekali-kali nanggone gereja. Seperti itu. Jangan. Yang kedua, hifdzun nafas, menjaga hak hidup. Ndak ada bullying, ndak ada kedoliman, kekerasan. Di pondok pesantren ndak ada bullying ya. So, kita hentikan kekerasan, mendolimi temannya sendiri harus kita hentikan itu kan. Karena apa? Itu dilindungi oleh agama. Hifdzul nafas namanya, menjaga hak hidup. Sehingga kalau dalam Quran ada nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal angfa bil angfi wal uduna bil uduni wasinna bil sin wajurha kisos. Iku nek nduk fikih kelas loro paling ya bab had. Sampean kok nunyu koncoe sampean untune sampai protol. Untu siji ku kena had. Berapa? Berapa diatnya? 5 unta. Untu siji, untu welek ora tahu sikatan. Tapi sampean kena diat 5 unta. Lah 5 unta piro regane? Wong 5 unta itu zakatnya 1. Kalau sapi 30 unta zakatnya 1. Berarti 1 unta itu seharga 5 sapi. Kalau sapi 1 kok 20 juta, kali 5 berapa? 100. Terus kali 5, 500 juta. Untuk elek, dunges, tapi ya punya harga. Apa? Dalam rangka ini menjaga. Jangan sampai orang lain bisa menyakiti orang lain itu kan. Yang ketiga, hifdzul akal, menjaga hak berekspresi. Silakan Anda pemikirannya gila tidak masalah. Wes karepmu, tapi satu hal, jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Wes maca buku sak karepmu. Bab santet, bab apa terserah wes sak karepmu maca. Tapi satu hal, jangan pernah berhenti belajar. Nek kapan berhenti ku dadi nyeleneh. Pomone ngaji no. Bab ghadab kok mari ya murang-muring tok ae. Dididik tadi Pak Ilyas, Allahu Akbar. Pangeran Allahu Akbar tapi dulu ketika FPI masih jaya-jaya, ada wartawan Australia itu tanya sama Gus Dur, Gus, apakah artinya Allahu Akbar itu pentungan? Karena FPI itu nek mentung itu Allahu Akbar. Menjelang Ramadan itu mesti ada razia. Warung dikepurui, diskotik dikepurui, itu penuh Allahu Akbar. Lah wartawan tanya sama Gus Dur, wartawan Australia ini, apa Allahu Akbar artinya pentungan Gus? Nah ini kalau tidak dipahamkan ya bahaya. Bahwa dakwah semacam itu yadun. Kalau man ro'a minkumul munkar falyughayyir biyadi, yadun itu makna fisik, tangan. Tapi di situ makna apa? Di mana ini kekuasaan. Untuk merubah kerusakan itu butuh pemerintah. Jadi tidak bermakna yadun fisik ngaplok, enggak. Kemudian yang keempat, Islam juga hifdzun nasl. Apa? Melestarikan keturunan. Sampeyan duwe anak piro gak apa-apa. Wis gak masalah, seperti iso ngingoni ya toh. Itu tidak boleh melarang-larang, tidak boleh. Menurut agama tidak boleh melarang, membatasi orang untuk berkembang biak. Karena Rasulullah itu kan nanti bangga. Tanakahu wa tanasalu nikah sira kabeh dan beranak pinak sira kabeh
Fa inni ubagi yaumal kiamati, maka kami bangga ketika nanti di umatku hari kiamat tuh paling banyak sendiri saya bangga. Maka kalau anakmu akeh termasuk menjalankan sunnah Rasul. Tak dungano anak-anak yang akeh sing wedok iki. Amin. Sing lanang amin. Ya enak awakmu metangkring tok. Sing wedok ngene. Awakmu metangkring satset tok. Yang terakhir hifdzul mal. Apa hifdzul mal itu? Menjaga properti. Tolong arek-arek pondok nek kapan gak duwe ya aja nyolong kanca. Tuh apa? Wae kanca. Paling gak ya izin lah nek gawe apa-apa iku. Nek wedok tertib lah, nek lanang jan sabun gak duwe, anduk gak duwe. Kadang jeding bondo sikat tok, sikat. Ngono ku antri nduk iringane lawang. Kancane metu dijaluk, bondo sikat tok. Ya Allah. 5 hal ini al-daruriyatul khamsah atau al-asasul khamsah. 5 dasar yang pokok yang menjadi dasar kita untuk selalu mengembangkan moderasi beragama. Next. Oke. Sehingga sesuatu yang dapat menjamin perlindungan terhadap 5 prinsip ini adalah kemaslahatan, dan inilah puncak moderat. Sementara yang ekstremis mengesampingkan bahkan menafikan adalah kerusakan. Nah, ini adalah puncak dari moderasi, adalah mengamalkan asasul khamsah tadi itu. Next. Rata-rata kenapa radikal, kenapa ekstrim, itu karena memahami teks-teks Al-Quran dan hadis ini tidak ditopang dari berbagai macam disiplin keilmuan. Ngono ya ngono. Ya dulai fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka, ya tuh di atas tangan. Itu keliru. Nah, perlu ada aspek akhlak, perlu ada aspek historis, karena Al-Quran turun itu tidak hampa budaya. Quran turun itu sesuai dengan kondisi sosiologi masyarakatnya. Bahkan ada aspek politik, bahkan dalam konteks Al-Quran hadis ini perlu diinterpretasikan secara universal dalam nalar fikih. Next. Tadi saya katakan bahwa moderasi harus berbasis ilmu ini. Jadi yang pertama, laisa minna man lam yu'akhir kabirona wa lam yarham shaghirona wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Tidaklah termasuk golonganku, kata Rasul, manakala seorang junior tidak menghormati senior dan senior tidak sayang pada junior, dan tidak memerintahkan yang baik dan tidak melarang yang buruk. Jadi senior kudu menyayangi yang junior menghormati yang senior. Tidak boleh sepihak. Jadi senior tuh gak merintah-merintah tok, tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah walana a'maluna walakum a'malukum. Apa sing mbok lakoni ya lakonono, sing tak lakoni ya tak lakoni. Melihat agama Kristen di gereja ya gak apa-apa, monggo amalno. Kalau bisa kon duwe kanca Kristen minggu ngene iki budal nang kerja. Budal nang kerja, aja melu aku. Ibadah sik diperintah ngono. Karena dia punya kewajiban gitu kan. Jadi lana a'maluna walakum a'malukum. Yang terakhir adalah lakum dinukum. Apa artinya? Bagimu, bagiku, nek. Ini terakhir. Jadi jadilah pribadi-pribadi yang baik. Kun jamilan likai tarol jamala haulaka daiman. Jadilah pribadi-pribadi yang baik, karena bisa jadi Anda akan melihat segala sesuatu di lingkungan Anda menjadi baik.
Nek dirimu apik, ngewasi opo ae dadi apik. Segala sesuatu tergantung mindset kita, gitu kan? Nah, jadi orang yang selesai dengan dirinya sendiri. Wong kok gak iso memandang apik wong liya, berarti dirinya ada problem. Ada masalah dalam dirinya. Dan nah, jadilah pribadi yang baik supaya kamu mampu melihat semua kebaikan di sekeliling. Ini selalu menebarkan kebaikan. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian menjadi pribadi-pribadi yang baik semuanya. Jadi kun jamilan likai tarol jamala haulaka daiman. Mudah-mudahan semuanya menjadi pribadi yang baik sehingga mampu mengembangkan, menghargai, bersifat tawasud, iktidal, tawazun di lingkungannya masing-masing. Tidak ada kekerasan, tidak ada bullying, saling menghargai, saling menyayangi. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukran wa fan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh hadirin dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Dari peserta putri 2 pertanyaan dan dari peserta putra 2 pertanyaan. Kepada kakak-kakak OSIS yang berada di belakang, ralat bagi peserta putri 1 pertanyaan, peserta putra juga 1 pertanyaan. Bagi kakak OSIS yang berada di belakang, dimohon dibantu untuk peserta yang ingin bertanya, atau silakan maju ke depan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi niku pengampunten saderengipun, pertanyaan saya adalah Indonesia itu adalah lingkungan yang bercorak multi agama dan multi etnis. Apakah aspek yang perlu dimoderasi tersebut, apakah agama atau hidup beragama? Kan membahas moderasi beragama. Aspek yang perlu dimoderasi itu agamanya atau hidup beragama? Terima kasih. Lanjut. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauziana Azmil Mafira Afnan dari kelas 11 IPA 4. Sebelumnya mohon maaf, di sini saya akan mengajukan pertanyaan. Apa prinsip beragama yang moderat? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. 2 pertanyaan yang saling terkait. Yang pertama tadi dari siapa? Musa ya? Ya? Hah? Yang dimoderasi apanya? Ini kita keuntungannya di Indonesia ya. Keuntungan di Indonesia. Kita itu sebenarnya selesai dengan namanya 5 silah yang ada di burung Garuda. Apa itu? Pancasila. Kalau kita mengamalkan Pancasila, pasti kita mengamalkan agama, pasti. Karena apa? 5 sila itu juga grand designernya adalah dari Al-Quran dan Al-Hadis, dari agama. Sehingga kita moderasi, yang kita moderasi adalah pola kehidupannya, tetapi tetap menjadikan agama sebagai apa? Konsep. Jadi gitu.
Yang kita moderasikan adalah pola hidup kita, bukan agamanya, bukan. Jadi agama itu menjadi alat bantu untuk menjadikan kita bersikap moderat. Gitu. Jadi itu ya, jadi yang dimoderasi itu hidupnya, kehidupannya, bukan agamanya. Agama hanya sebagai pembantu agar tetap kita bermoderasi itu sesuai dengan nilai-nilai agama. Kemudian prinsip-prinsip ya, nilai-nilai moderasi beragama dalam Al-Quran luar biasa sangat. Tadi yang hifdzuddin, hifdzul akal, hifdzun nasl itu adalah prinsip-prinsip kita bermoderasi. Makanya tadi di awal saya tekankan bahwa moderasi beragama yang kita lakukan harus wajib fardu ain berbasis ilmu dan ilmu agama, bukan ilmu sosial, bukan ilmu sosiologi. Sosiologi, sosial apapun tetap muaranya adalah konsep-konsep agama. Jadi begitu. Itu tadi sih yang ada 5 asasul khamsah tadi itu. Gitu ya. Cukup? Ada yang lain? Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke panitia. Demikianlah penyampaian materi oleh Bapak Aziz Ja'far. Kami haturkan terima kasih. Memasuki acara selanjutnya, yakni dialog interaktif Sahabat Moderat Manpat Jombang bersama Saudari Vika Barirotul, inisiator muda moderasi beragama Provinsi Jawa Timur. Kepada Saudari Vika kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Masih semangat? Ngantuk? Oke, untuk bakar semangat kita pada siang hari ini, aku mau ngajak kalian yel-yel bareng. Siap? Mungkin untuk teman-teman kelas 10, karena kemarin Mat Samah udah pernah dapat materi mengenai moderasi beragama, mungkin kalian udah tahu jargonnya. Oke, kita bareng-bareng ya. Untuk kakak-kakak inisiator moderasi beragama madrasah, mungkin bisa dibantu. Oke. Ketika aku bilang, siapa kita? Kalian jawabnya generasi moderat. Oke. Siapa kita? Generasi moderat. Moto kita, siap menjaga NKRI. Oke. Moto kita, siap menjaga NKRI. Terus kalau aku bilang generasi moderat, jawabnya toleransi, cinta tanah air, cinta budaya, cinta damai. Yes, 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 Allahu Akbar. Bisa ditirukan teman-teman? Oke, kita mulai bareng-bareng ya. Siapa kita? Generasi moderat. Moto kita, siap menjaga NKRI. Generasi moderat, toleransi, cinta tanah air, cinta damai. Yes, 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 Allahu Akbar. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih tujuan kita, acara apa sih yang kalian ikuti hari ini? Ada yang tahu? Nggak tahu. Tiba-tiba disuruh masuk ke sini, ngerjakan Google Form, habis itu kumpul di sini, dengarkan, habis itu ngantuk, terus tidur gitu. Jadi teman-teman semua,
kalian merupakan teman-teman pilihan yang mana kalian semua adalah inisiator muda moderasi beragama juga di madrasah dan kalian masuk dalam forum sahabat moderat. Apa sih forum sahabat moderat itu? Jadi karena dalam saat ini saya masa implementasi rencana aksi sebagai inisiator muda moderasi beragama Provinsi Jawa Timur tahun 2023 dan salah satu rencana aksi saya adalah membuat forum sahabat moderat. Dan kali ini diikuti oleh 400 siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 4 Jombang. Tepuk tangan untuk kalian semua. Karena memang tadi kita sudah bahas tentang moderasi beragama, mungkin saya nambahkan aja ya dari materi yang sudah disampaikan tadi. Oke, moderasi beragama. Apa sih yang terlintas di kepala kalian ketika mendengar kata moderasi beragama? Toleransi. Mungkin yang putra? Bersahabat. Jadi kalau tadi kita lihat, kita dengar bersama penjelasan dari Bapak Aziz, bahwasanya moderasi beragama itu apa sih? Next Mbak. Oke, moderasi itu bisa dimengerti dari beberapa pengertian yang sudah ada di modul sebenarnya teman-teman. Jadi moderasi beragama itu kalau menurut KBBI merupakan pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Sedangkan moderasi sendiri bisa diambil dari kata bahasa Inggris yakni moderation. Yang mana moderation itu juga mengacu pada average, core, standard, dan non-aligned. Yang mana semuanya kembali lagi pada anti kekerasan, toleransi, berimbang. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata moderasi itu lebih sering diucapkan dengan wasatiyah atau wasat, yang mana artinya adalah tengah-tengah. Sehingga dari ketiga pengertian tadi, moderasi beragama berarti, next Mbak Ismi, merupakan cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrem dalam beragama. Lalu yang menjadi pertanyaan mungkin di kepala kalian, apa yang harus dimoderasi? Akankah agamanya? Akankah umatnya? Atau ajaran agamanya? Ada yang bisa bantu jawab? Silakan angkat tangan. Yang bantu jawab dapat hadiah. Silakan. Apa? Betul sekali. Yang perlu dimoderasi ini adalah umatnya. Siapa umatnya? Kita semua. Semua pemeluk agama harus memiliki sikap moderat. Harus menjadi orang yang moderat. Karena apa? Karena di Indonesia ini tidak hanya diisi oleh umat yang beragama Islam. Sebutkan agama yang ada di Indonesia teman-teman. Islam, Kristen, terus Katolik, Kristen Protestan. Oke, jadi tidak hanya ada agama Islam. Ketika kita bertemu bergesekan dengan perbedaan, maka yang muncul adalah konflik. Untuk mengatasi itu semua, maka sikap moderat ini perlu dimiliki oleh seluruh penganut agama. Lanjut. Ada 4 indikator dari moderasi beragama teman-teman. Mungkin bisa dibaca bareng-bareng. Indikator yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Apa itu komitmen kebangsaan? Mungkin lebih familiar kata-katanya adalah cinta tanah air. Karena sebagaimana yang ada di sila pertama Pancasila, apa itu? Ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan di
warga negara sekalipun, kita sebagai warga negara Indonesia, di sila pertama ditunjukkan bahwasanya kita harus memiliki Tuhan, harus beragama. Maka dari itu, komitmen kebangsaan itu menjadi salah satu indikator terpenting yang ada dalam sikap moderasi beragama. Selanjutnya adalah toleransi. Teman-teman udah pernah dengar kata toleransi? Yang terbesit di kepala kalian ketika dengar kata toleransi apa? Apa teman-teman? Konsumsi, lapar. Jawab pertanyaan nanti dapat konsumsi. Oke, langsung ya, kita lanjut ya. Yakni anti kekerasan. Anti kekerasan di sini lebih identik pada radikalisme. Udah pernah dengar radikalisme? Radikalisme itu sebagai salah satu cara seseorang untuk menekankan, memaksa pemahamannya dengan cara kekerasan. Apakah itu benar? Salah. Sekarang saya tanya, ketika Islam pertama kali masuk di Indonesia, bagaimana caranya masuk? Gimana? Pelan-pelan. Dengan damai. Dengan santai. Para wali mengajarkan Islam apakah dengan membunuh? Para wali mengajarkan Islam apakah dengan perang? Islam agama rahmatan lil. Maka dari itu, anti kekerasan menjadi salah satu indikator juga dalam moderasi beragama. Karena ketika kita ingin mengajak teman kita yang mungkin non-Islam ataupun orang lain ingin mengajarkan agamanya, tidak boleh dengan cara kekerasan. Dan yang terakhir adalah akomodatif terhadap budaya lokal. Jadi, dalam kita menjalankan ajaran agama kita tidak boleh meninggalkan budaya yang ada. Dalam artian, ketika budaya itu masih sejalan dengan ajaran agama kita, lalu kenapa harus kita tinggalkan? Oke, mungkin lanjut, Mbak Ismi. Ada beberapa tingkatan toleransi, teman-teman. Yang tingkat pertama adalah meyakini. Maksudnya meyakini di sini ada yang tahu? Yakin, pokok yakin. Jadi di sini toleransi itu antara kita dengan orang yang berbeda. Betul? Bisa berbeda ras, bisa berbeda budaya, berbeda daerah, bahkan berbeda agama. Karena kita sekarang sedang ngobrol tentang moderasi beragama. Maka sikap meyakini merupakan satu tingkatan di mana kita meyakini di luar sana ada saudara kita, teman kita yang berbeda agama. Kita yakin, kita tahu ada teman kita berbeda agama. Tetapi hanya sebatas meyakini. Ketika kita naik pada tingkat berikutnya, next, yakni menerima. Maksudnya menerima adalah kita siap hidup berdampingan dengan mereka, berbicara, memandang mereka dengan penuh kasih sayang. Bahkan kita siap untuk membantu. Dan tingkatan paling tinggi dari toleransi adalah bekerja sama. Membantu ketika umat agama lain mengajarkan semisal ya, ketika kita sedang Idul Adha, merayakan Idul Adha, Idul Fitri, pastinya kita memenuhi masjid, betul atau betul? Ada satu kasus di mana masjid dan gereja itu letaknya berdekatan, teman-teman. Tetapi ketika umat Islam merayakan Idul Fitri, para pendeta di masjid mempersilahkan umat Islam untuk memarkirkan kendaraannya di gereja. Itu merupakan salah satu bentuk toleransi tingkat paling tinggi dalam umat beragama. Nah, yang saya ketahui di sini dan yang saya lihat dari teman-teman, kita itu masih dalam tingkatan meyakini, teman-teman. Maka saya ingin teman-teman semua, bahkan saya, naik pada tingkat selanjutnya, yakni menerima. Karena mungkin sekarang kita melihat teman kita sama-sama Islamnya. Di sini ada yang non-Islam? Ada? Pastinya tidak ada. Di sini semuanya Islam. Semuanya Islam. Maka mungkin kita tidak akan menemukan perbedaan itu.
Ketika kita nanti keluar, ketika kita nanti kuliah, bertemu dengan teman-teman lain yang berbeda agama, saya berharap teman-teman sudah bisa menerima mereka, memandang mereka sama. Seperti yang dikatakan Pak Aziz tadi, memanusiakan manusia, karena yang non-Islam pun tetap manusia. Lanjut. Dan ada 5 cara yang bisa kita lakukan untuk mengimplementasikan ajaran moderasi beragama dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah menghargai perbedaan. Karena dimulai dari menghargai, kita bisa tahu bahwasanya tidak hanya kita yang tinggal di dunia ini. Dan tidak semua itu sama. Kita pasti punya perbedaan. Walaupun kita sama-sama Islam, mungkin kita juga ada yang memiliki perbedaan aliran. Betul atau betul? Dan di situ perbedaan itu rentan terjadi konflik. Maka dari itu, dengan menghargai perbedaan, kita bisa menghindari konflik-konflik yang terjadi. Yang kedua adalah meningkatkan pemahaman. Pemahaman itu mahal harganya teman-teman. Karena orang yang paham pasti tidak akan bertindak semena-mena. Oke? Dan yang ketiga adalah mempraktikkan nilai-nilai agama. Sekarang saya mau tanya, agama mana yang mengajarkan kekerasan? Ada? Agama mana yang mengajarkan saling membunuh? Ada? Agama apa? Enggak ada. Oke. Boleh minta perhatiannya teman-teman? Oke. Jadi oleh karena itu, setiap agama pasti mengajarkan pada kebenaran, pada kebaikan, kedamaian. Dan di situ ketika kita mengetahui nilai-nilai agama, maka tidak akan pernah terjadi konflik. Tidak akan terjadi gesekan antar perbedaan. Yang keempat adalah menciptakan dialog. Ada yang tahu yang dimaksud dialog apa? Omong-omongan, interaksi. Yang Putri mungkin maksud dari dialog? Oke, jadi menciptakan dialog di sini kalian berbicara dengan mereka, berinteraksi, betul sekali tadi. Berinteraksi karena apa? Ketika kalian tidak mau memulai, lalu siapa yang akan memulai? Dan yang terakhir adalah menjaga sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Ketika kita tidak mudah terbawa arus, ketika tidak mudah percaya pada suatu berita yang tersebar, maka konflik pun tidak akan pernah terjadi teman-teman. Dan yang terakhir, langsung. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kira-kira sampai sini teman-teman sudah bisa memahami apa itu moderasi beragama? Belum? Ada pertanyaan? Silakan dinyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Alfitra Setiawan. Saya ingin bertanya, kan di sini kan interaksi moderasi beragama ya. Lah kalau misalkan kita itu kan sebagai umat Islam, kan kita dianjurkan untuk damai dengan agama yang lainnya. Tapi bila ada seseorang yang tidak memiliki agama atau ateis, itu sikap kita tetap seperti itu atau ada sikap tersendiri yang harus kita lakukan terhadapnya? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dulu buat teman kita? Oke, sekarang saya ganti bertanya dulu ya sebelum saya jawab. Umat yang menganut ajaran ateis, apakah dia manusia? Apakah dia manusia? Lalu pernahkah kalian tadi waktu dijelaskan oleh Pak Aziz Ja'far, sikap moderasi beragama ini intinya adalah memanusiakan manusia. Kita, walau di sini tulisannya moderasi beragama, bukan berarti sikap kita kepada teman-teman atau orang lain yang memiliki agama saja, tetapi kepada semua orang, semua manusia, semua makhluk hidup. Maka dari itu ada Islam rahmatan lil. Apakah Allah memberi kesehatan, memberi rizki hanya kepada orang Islam? Apakah kalian pernah melihat orang-orang ateis itu diberi kesusahan yang teramat sangat? Pernah. Apakah selalu?
Tidak. Allah saja tidak memilih hambanya. Apakah kita selaku umat Islam yang ngakunya Islam rahmatan lil alamin harus memilih-milih ketika kita bersikap moderat? Tidak. Karena sikap moderat itu kita berada di tengah-tengah teman-teman. Kalian semua berada di tengah-tengah. Kita bisa bersikap adil damai kepada mereka yang keras. Kita juga bersikap adil damai kepada mereka yang mungkin bebas dalam artian liberal atau ateis tadi. Jadi sikap moderasi beragama ini tidak hanya untuk yang memiliki agama, tidak hanya untuk yang beragama Islam, tapi untuk semua orang. Bisa dipahami? Kira-kira ada pertanyaan lagi teman-teman? Silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauziana Azmil Mafiro Afnan dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan, apakah sama moderasi beragama dengan moderasi agama? Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tepuk tangan dulu untuk teman kita yang bertanya. Oke, pertanyaannya apakah sama antara moderasi beragama dengan moderasi agama? Tadi sudah dijelaskan bahwasanya yang dimoderasikan itu para penganut agama, umatnya, bukan agamanya. Maka dari itu yang ditekankan atau yang ditulis adalah moderasi beragama. Beragama dalam artian antar agama. Siapa yang dimoderasi? Ya umatnya. Mungkin kemarin itu pernah teman-teman, ini aku cerita ya. Ada seseorang yang tanya sama aku, kamu ikut lomba apa sih? Apa itu moderasi beragama? Agama apa mbak? Apa no maneh? Agama apa mbak? Apa no maneh? Mbak moderasi gayamu. Teman-teman, yang perlu kita pahami bukan agamanya yang dimoderasi, bukan agamanya yang kita campur adukkan, tetapi orang-orangnya, para pemeluk agamanya, bersikap tengah, bersikap menghargai, toleransi dan lain sebagainya. Sesuai dengan moderasi beragama. Jadi ditekankan lagi, kenapa kok moderasi beragama? Karena memang tujuannya bukan agamanya yang kita moderasikan, tetapi para umatnya, penganut agamanya. Oke, bisa dipahami teman-teman? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, kemarin itu pada saat bulan Ramadan, itu di Twitter itu ramai tentang cerita orang yang sedang membangunkan sahur dan tiba-tiba orang non muslim itu terbangun dan berkata, "Woi, toleransi dong." Nah, bagaimana pendapat Anda tentang itu? Terima kasih. Boleh diulang tadi? Woi apa? Oh, woi toleransi dong. Oke, di sini kita tidak bisa menyalahkan si umat Kristiani yang merasa terbangun dan terganggu, dan kita juga tidak bisa menyalahkan umat Islam karena sudah membangunkan sahur pada jam itu, mengganggu umat lain. Bukan begitu teman-teman. Jadi begini, kenapa moderasi beragama itu menjadi penting digalakkan di semua kalangan usia? Karena ini tadi. Kita hidup itu di Indonesia terutama ya, negara yang multikultural, betul atau betul? Banyak agamanya, banyak perbedaannya. Ketika semuanya beranggapan toleransi woi, gara-gara aku loh yang duwe hak, turu, kok mbok ganggu, bukan begitu. Maka yang perlu dimoderasi dua belah pihak. Yang umat Kristiani juga kita harus beritahu bahwasanya kita sebagai umat Islam memang pada saat itu perlu membangunkan umat Islam yang lainnya. Dan ketika dia merasa terganggu, mungkin tidak harus dengan kata-kata yang kasar. Mungkin bisa dibilangin dengan cara yang halus. Contohnya,
besok kalau bangunkan sahur, kalau lewat depan rumahku, ojo banter-banter. Lek ngebui, ojo banter-banter, ojo bongok-bongok ngarep omahku. Kan gitu bisa. Ya kan? Kita atasi segala permasalahan, segala konflik dengan cara yang damai. Itulah moderasi beragama. Mencari jalan tengah yang sama-sama enaknya. Yo enak buat sing kanan, yo enak buat sing kiri. Begitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Sing putra putri dhisik ya. Monggo Mbak, monggo. Kan mau kan wis putra, putri sik. Sing bertanya tadi ingat-ingat loh ya, sapa ae sing maju, sapa ae sing nyekel mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, misalnya kayak gini, kan kita disuruh bertoleransi beragama tuh, satu agama, misal kayak Islam sama agama yang lain. Lah misalnya kalau di Islam kan ada banyak aliran, misal kayak Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, LDI dan lain sebagainya. Lah misal kalau di satu agama itu aja kita nggak bisa bertoleransi, bagaimana kita bisa bertoleransi dengan agama lain? Itu tanggapan kamu itu bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Tepuk tangan dulu buat teman kita. Oke, ini tak jawab menurut pendapatku. Sekarang kita buka mindset kita bareng-bareng ya teman-teman. Kalau semisal dari agama kita saja sudah banyak konflik gitu kan, kasarannya agamanya dewe ae cek urung beneh. Kok apa nih gaya-gayaan toleransi karo agama liya? Jadi kita mulai dari diri kita sendiri. Nah itu jadi masuk, kenapa kok saya buat FSM ini? Kenapa kok saya buat forum sahabat moderat ini? Ya untuk itu, saya menyebarkan virus-virus moderasi beragama ke teman-teman semuanya, agar teman-teman paham, teman-teman tahu, dan teman-teman sebarkan lagi. Biar apa? Biar kita bisa sama-sama tahu, oh toleransi iku gak mek perkara gampang rek. Toleransi tanpa ada pemahaman itu jadinya salah kaprah. Ya. Maka dari itu kita mulai dari edukasi, kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau memang yang terjadi sudah seperti itu, yang ada di kenyataannya seperti itu, maka kita ubah dari diri kita sendiri. Oke? Dari teman-teman semua. Dan itu masuk harapan saya selaku inisiator Muda Moderasi Beragama agar teman-teman semua terinspirasi. Dan teman-teman semua juga nantinya setelah dari GPPT ini, kalian semua adalah inisiator Muda Moderasi Beragama, aset berharga milik MAN 4 Jombang, yang nantinya kalian juga akan menyebarkan pemahaman moderasi beragama di pondok, di rumah, bahkan di lingkungan kalian nantinya. Oke, bisa dipahami mungkin? Oke, tadi yang putra ada yang mau tanya? Oh ya. Cek. Boleh berdiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz. Saya ingin bertanya, moderasi beragama tadi kan mengajak toleransi atau mengajak bekerja sama dengan lain agama. Ya. Lah misalkan manusia-manusia yang tidak bisa diajak kerjasama tadi mau diapakan? Enaknya diapakan? Ya cuma kayak gitu aja. Oke. Ya terima kasih. Ya sama-sama. Terima kasih untuk pertanyaannya. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Terus bagaimana kita mengatasi mereka yang tidak mau menutup telinga mengenai moderasi beragama? Begitu kurang lebih ya. Kita kembali lagi pada soal-soal sebelumnya. Balik maneh rek ke diri kita sendiri. Saya di sini memiliki pemahaman moderasi beragama, saya tularkan ke kalian, kalian memiliki pemahaman, kalian tularkan pada orang lain. Tapi ketika ada orang yang menutup telinga, gak peduli dan lain sebagainya, ya sudah, mau diapakan lagi? Karena kan kalau dalam suatu hadis pernah dinuklir, manusia itu kan ada 4. Dan manusia paling buruk itu adalah orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu bahwasanya dia tidak tahu.
Bisa dipahami? Orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu bahwasanya dia tidak tahu. Ketika ada orang yang tidak tahu, terus dia yoga iso dikandani, terus piye? Terus piye? Diantemi, kekerasan laan. Terus gimana teman-teman? Ada yang mau menambahkan pendapatnya mungkin? Diapakan? Disuruh? Diruqyah. Diruqyah. Lek Mas yo diruqyah gak iso. Terus piye? Kembali lagi kepada Sang Pencipta. Ketika seseorang sudah diberitahu, sudah diajak, kita sudah berkorban, lah kok dhek penak-penak ae, gak gelem berubah, ya sudah, biarlah hukum alam yang berjalan. Oke? Bisa dipahami? Ini tadi yang bertanya, mungkin boleh angkat tangan siapa aja tadi yang bertanya? Boleh maju ke depan yang bertanya tadi? Oke, sih. Yang bertanya tadi boleh maju ke depan. Bertanya di awal sesi sama sesi kedua, juga menjawab. Yang tadi pegang mic pokok. Maju rek. Pegang mic. Ngomong deh mic gak? MC ini masuk yo maju rek. Ayo maju. Ayo rek gak apa-apa maju. Siapa mau? Lek gak maju hadiahnya tak gawa mulai mana lo rek? Ayo. Maju rek, maju. Mek dua tata. Sudah, yang putra cuma 2 tadi. Oh iki. Buat kakak-kakak inisiator muda moderasi beragama, kakak-kakak sis yang di belakang, yang putra, boleh maju ke depan. Minta tolong dibawakan hadiahnya. Kene rek, baris. Enggak mas, iya mas. Jangan dilihat dari apa isinya ya, tapi dilihat dari apa maknanya. Untuk anak asis putra, boleh dibantu maju ke depan. Teman-teman asis putra. Budewian. Budewian. Budewipit. Budewipit. Yang enggak kan gak mungkin aku sing enggak ono. Oke, sambil nunggu kita yel-yel bareng-bareng ya. Siapa kita? Generasi moderat. Moto kita siap menjaga NKRI. Generasi moderat, toleransi, cinta tanah air, cinta budaya, cinta damai.
Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Apa itu? Oke, untuk pemberian hadiah yang putra akan diserahkan oleh Bu Dewi Fitrotus. Maju ini, sanggup. Untuk yang putri. Nggih. Nampan. Nampan. Niki untuk yang putri. Niki yang putri. Oke, selamat untuk teman-teman. Tepuk tangan dulu dong buat yang maju. Oke, karena ini hadiahnya masih ada teman-teman. Aku sekarang kalau tadi kalian tanya toh, sekarang aku yang tanya yo. Yang mau jawab boleh angkat tangan. Yang udah dapat gantian. Oke, pertanyaan yang pertama, apa 4 indikator moderasi beragama? Yang tahu boleh langsung maju. Apa 4 indikator moderasi beragama? Terus. Bisa ana kancamu. Apa iki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalda Onara Aulina dari kelas 11 MIA 4. Jadi 4 indikator dari moderasi beragama adalah komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan,
dan akondomotif terhadap budaya lokal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul atau salah? Betul? Oke, mungkin ada di akhir itu akomodatif terhadap budaya lokal. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Zelda. Oke, selanjutnya beri aku 2 contoh saja tentang tadi di akhir slide ada 5 cara untuk mengimplementasikan moderasi beragama. Sebutkan 2 saja yang kalian ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisar Muludana Gua dari kelas 11 MIA 1. 5 cara mengaplikasikan konsep moderasi beragama. 1. Menghargai perbedaan. 2. Meningkatkan pemahaman. 3. Mempraktikkan nilai-nilai agama. 4. Menciptakan dialog. 5. Menjaga sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Ya, jadi itu tadi 5 cara untuk mengimplementasikan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin salam terakhir dari saya adalah ingat teman-teman bahwasanya moderasi beragama itu bukan agamanya yang dicampur aduk, bukan agamanya yang dimoderasi, tetapi para penganut agamanya. Oke, dari sini bisa dipahami semuanya? Setelah keluar dari ruangan ini, setelah keluar dari GPPT, kalian semua bukan lagi siswa-siswi biasa teman-teman. Kalian adalah inisiator muda moderasi beragama di madrasah, di Man4 Jombang. Jadi saya berharap teman-teman semuanya nantinya bisa menyebarkan apa yang kalian dapat hari ini ke teman-teman kalian, mungkin di pondok, di kelas, di rumah, tetangga kalian, bapak ibu kalian, semuanya kalian kasih tahu. Oke? Karena moderasi beragama itu nggak akan dipahami kalau kita tidak menyebarkan pemahamannya kepada orang lain. Oke? Mungkin tadi yang jawab bisa nemuin aku nanti di sini buat ambil hadiahnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kira-kira sampai sini masih ada pertanyaan lagi? Sudah? Setelah ini aku minta kerjasamanya lagi untuk mengisi Google Form lagi ya teman-teman ya. Kan tinggal milih toh, kalian harus paham juga tentang moderasi beragama. Nanti tinggal dipilih jawaban yang paling benar menurut kalian, terus dikumpulkan. Oke? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Generasi moderat. Moto kita, siap menjaga NKRI. Generasi moderat, toleransi, cinta tanah air, cinta budaya, cinta damai. Yes, 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 Allahu Akbar. Teman-teman jangan meninggalkan tempat dulu. Teman-teman, untuk teknis pengisian Google Form-nya, karena memang kita bergantian alatnya, dalam artian laptopnya. Sekarang untuk Putra lebih dahulu, dan ini sudah beberapa sudah ke sana. Mungkin nanti gantian ya digilir. Jadi yang Putri stay di tempat dulu. Mungkin biar nggak kosong, kita bisa main game dulu nggak ya? Boleh. Boleh. Oke, ini game konsentrasi teman-teman. Jadi ketika aku bilang merah, kalian tepuk 1 kali. Ketika aku bilang hijau, kalian tepuk 2 kali. Dan ketika aku bilang kuning, kalian tidak tepuk. Oke? Merah, merah, hijau, hijau, kuning. Ada yang tepuk? Gak ada. Aku kok dengar tepuk ya yang tengah. Merah, merah, jingga. Ada yang tepuk? Ada. Yang tepuk boleh maju. Siapa yang tepuk, Rek? Itu Mbak, tengah, kelihatan. Maju, 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 maju. Itu Mbak yang dada-dada. Yang dada-dada, suruh maju, suruh maju. Lah itu. Ayo suruh maju, ayo maju, maju. Maju, ayo maju, maju.
Gak apa-apa rek, kalian lek maju nanti balik mesti bawa sesuatu. Dapat hadiah. Langsung maju. Tapi jawab pertanyaan dulu. Ayo maju sih. Kita cari teman lagi. Hijau. Kuning. Ayo. Wah, itu maju. Ilva. Oh, Ilva sama Mbak Vika. Ayo, itu maju, Fik. Mbak. Iku Fik, ayo Fik. Fik. Ilva maju, Pak. Aida sama Ilva maju, ayo. Yang bawa HP, itu Ilva. Gak bahaya, tak? Ayo Mbak, siapa namanya? Aida, ayo maju. Lagi Mbak, lagi yang banyak. Yang banyak hadiahnya gak cukup, Mbak. Saya cukup banget. Masih banyak. Masih satu kardus. Masih cukup Mbak Vika. Saya main sama 3 anak dulu ini loh. Aku mau tanya, Rek. Kapok. Aku mau tanya. Kalau dari sudut pandang kalian mengenai toleransi, moderasi, beragama dan lain sebagainya. Sekarang kasih aku contoh apa yang akan kalian lakukan sebagai bentuk dari toleransi. Contoh dari bentuk toleransi. Ayo sih. Contoh toleransi. Tidak mengganggu ibadah agama lain. Menghargai ketika agama lain merayakan hari keistimewaannya. Menghargai pendapat dari menghargai pendapat dari umat agama lain. Balik, coba dia sih. Mau ada tadi ya. Kurang Mbak pertanyaan. Di foto Mbak. Pertanyaannya kurang minimal 3. Enggak, 1 orang 3. Ilva iki lho kon foto. Mbak Ismi hadiahnya masih ada? Masih banyak pol. Piye iki cara bagi-bagi hadiah rek? Piye? Yang itu wes Mbak. Diucal. Gak loro ta rek. Nyumbang lagu. Oh, mimpin yel-yel coba sih di depan. Boleh. Ya. Sing berani mimpin yel-yel di depan. Iki sing maju kita. Oh, monggo, sing angkat tangan. Harus sing angkat tangan Mbak Vika. Mari angkat tangan delesep ngono ku piye? Angkat tangan tok. Gak maju. Di tempat wes, di tempatnya sampean. Dari tempat. Ayo. Dari tempat. Sampean berdiri tapi Mbak. Engkau kadone double. Double. Bohong.
Zaro. Ayo nggak apa-apa. Gak apa-apa rek. Siapa? Naila Mbak Vika. Naila. Kiki Mbak Vika, Kiki. Itu Mbak yang kayak Neng. Neng Kiki. Lagi Mbak niku Mbak. Ayo Met entuk hadiah Met. Ayo Met. Jare lesu Met, dang Met. Ini Mbak Vika, Neng ini Mbak Vika. Kiki. Ayo Kiki. Siapa kita? Generasi moderat. Moto kita siap menjaga NKRI. Generasi moderat. Toleransi, cinta tanah air, cinta budaya, cinta damai. Yes. Allahu Akbar. Ya Mbak Kiki mau dapat hadiah enggak? Dapat double. Oh double, berarti 2 kali Mbak Vika. Atau yang lainnya mau mimpin? Iko saya buri-buri. Boleh, yang belakang itu semangat Mbak Vika. Kelasku rek. Oh hadiah, gak ada. Nah, aku terdekat. Kiki. Gak usah hadiah. Siapa kita? Moto kita. Generasi moderat. Cinta Indonesia. Yes. Allahu Akbar. Mbak mau nyanyi juga. Oh, ada sini nyanyi. Sopo iki? Kiki, Mbak Nadia. Kiki. Mbak Nadia nyanyi toh Mbak Nadia. Ben barokah Mbak. Cimet. Sampai logo. Sembarang. البدر كطلعته وجهه جميل والبسمة كبسمته ذل ضليل هو عبد الله سيد خير المصطفى وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله مولاي صل وسلم دائما Ayo selawat على حبيبك خير الخلق كله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Masya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Mbak Vika, ini tak tebak Nadia ya? Kenapa? Nadia ya? Yang salawatan Nadia. Iya Nadia.
Dari 12 Mia 5. Tonggo. Kelasnya Kiki. Sing kelas 11, kelas 10 aja mau kalah rek. Ayo nyanyi. Cinta. Cinta nyanyi. Boleh Mbak Vika. Boleh. Biar imbang. Ayo, monggo. Iki lah Mbak Vika, iki yo Arab jare. Oh, Arab. Sing Arab iki lho. Oh, sing Arab. Enak meneh. Iki lah dikekno hadiah sik. Gak ta? Hadiah kok mengambil di bagian suara ya? Kok gak foto. Iya, Mbak foto. Sakno Mbak Kiki. Neng Kiki. Sepurane ning. Ayo, Gak iso.